Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinanda Elsafani dengan NPM 247544097, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Perpajakan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi kantor pusat dan cabang. Topik ini tuh bukan hanya sekedar tentang pencatatan angka, melainkan bagaimana kita melakukan harmonisasi dua entitas agar tetap berada di dalam satu kesatuan hukum yang utuh. Pertama, kita itu harus memahami bahwa kantor pusat dan cabang itu terpisah secara operasional, namun terikat secara hukum. Kantor pusat itu bertindak sebagai pengendali utama, sementara kantor cabang itu adalah perpanjangan tangan di lokasi yang berbeda. Poinnya kayak cabang itu bukanlah entitas hukum yang berdiri sendiri, berbeda dengan anak perusahaan ataupun subsidiari. Dalam prakteknya ada dua jenis cabang. Yang pertama itu cabang dependen, di mana sistem akuntansinya itu dikelola terpusat oleh pusat. Yang kedua cabang independen yang memiliki otonomi luas, mengelola buku besar sehingga buku besarnya sendiri dan itu beroperasi layaknya entitas bisnis terpisah. Mungkin ada yang tanya apa bedanya dengan akuntansi konsolidasi. Pada hubungan KP dan KC, kita itu berbicara tentang satu entitas hukum tunggal di banyak lokasi. Fokus eliminasi kita itu adalah transaksi resiprokal antar bagian untuk menghasilkan laporan keuangan gabungan, bukan laporan konsolidasian antar perusahaan yang berbeda hukum. Nah, kunci utamanya dalam sistem ini adalah prinsip cermin. Akun investasi pada cabang di buku pusat itu sebagai aset harus selalu mencerminkan nilai yang sama dengan akun kantor pusat di buku cabang itu sebagai ekuitas internal. Jika saldo satu di debit, maka pasangannya di buku sebelah itu harus dikredit dengan nilai yang sama persis. Nah, ayo kita lihat contoh teknisnya. Saat pusat mengirimkan kas ke cabang, pusat itu mencatatnya sebagai penambahan investasi dan cabang pencatatannya sebagai penambahan saldo kantor pusat. Begitu pula saat ada pembayaran terpusat untuk gaji cabang, koordinasi antara jurnal itu harus selalu sinkron. Kadang pengiriman barang dilakukan dengan dua skenario, biasanya menggunakan harga pokok yang sederhana atau markup. Tujuan markup ini biasanya untuk mengontrol internal dan mengevaluasi efisiensi cabang dengan menyembunyikan margin asli dari mereka. Namun, markup ini tuh menciptakan ilusi laba. Selama barang masih disimpan di gudang cabang, laba tersebut hanyalah di atas kertas. Laba baru benar-benar terrealisasi secara nyata ketika barang tersebut akhirnya dijual ke pihak eksternal. Dalam realitanya, jembatan resiprokal ini tuh sering patah atau tidak sinkron. Hal ini biasanya disebabkan oleh transaksi yang belum atau yang masih dalam perjalanan, kesalahan pencatatan, atau adanya penyesuaian sepihak yang belum dikomunikasikan. Jembatan ini tuh harus diperbaiki sebelum laporan gabungannya dibuat. Proses perbaikannya kita sebut rekonsiliasi. Kita mencari selisihnya, misalnya kas yang belum dicatat cabang atau beban yang belum dicatat pusat, sehingga kedua saldo itu disesuaikan menjadi angka yang sama. Setiap penyesuaian itu wajib diikuti dengan jurnal koreksi. Tujuan akhirnya adalah menyaring semua data ke dalam laporan keuangan gabungan. Filosofinya itu adalah menyajikan laporan posisi keuangan seolah-olah mereka itu adalah entitas tunggal. Prinsip mutlaknya, tidak boleh ada transaksi dengan diri sendiri yang muncul di laporan eksternal. Untuk pencapaian itu, kita itu menggunakan jurnal eliminasi. Jurnal ini berfungsi sebagai filter untuk membatalkan akun resiprokal, menghapus mutasi gudang internal, dan mengeliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi agar data konsolidasinya itu menjadi bersih. Secara praktisnya, kita itu menggunakan worksheet. Di sini kita menggabungkan angka pusat dan cabang, lalu memasukkan kolom eliminasi. Perlu diingat ya, bahwa jurnal eliminasi itu hanya eksis di kertas kerja dan tidak pernah diposting ke dalam buku besar masing-masing unit. Jika perusahaan berekspansi di ke luar negeri, muncul tantangan transaksi valuta asing. Kita bisa menggunakan metode kurs sekarang untuk entitas mandiri atau metode temporal untuk entitas yang berintegrasi erat dengan pusat.
Sebagai kesimpulannya, akuntansi cabang dan pusat itu adalah seni mengelola otonomi operasional di lapangan sambil tetap mempertahankan integritas finansial yang tunggal di atas kertas. Semuanya itu dimulai dari perusahaan, rekonsiliasi, eliminasi, hingga akhirnya menjadi unifaksi yang utuh. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.